Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, ya. Alhamdulillah, ya. Kita bisa bertemu kembali, ya, pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum kita memulai belajar, ya, memulai aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa? Memohon kemudahan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga memohon kemudahan dalam apa? Dalam hal menuntut ilmu, ya. Dan memohon perlindungan agar apa? Ilmu yang telah kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ya, kita baca doa terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ke pembahasan, ya. Kita akan membahas surah apa? Yang pertama yakni belajar surah Al-Kautsar, ya. Belajar surah Al-Kautsar. Bab yang pertama ini bab surah Al-Kautsar, ya. Nah, perhatikan, ya. Surah Al-Kautsar ini terdiri dari apa? Berapa ayat? Terdiri dari 3 ayat, ya. Surah Al-Kautsar merupakan surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang ke-108. Ya. Dan surah Al-Kautsar ini termasuk golongan surah Makkiyah, atau yang diturunkan di kota mana? Di kota Makkah. Ya, surah Al-Kautsar ini. Dan surah Al-Kautsar memiliki arti yakni nikmat yang banyak. Ya, arti dari surah Al-Kautsar. Nah, sebelum kita membahasnya, kita pakai nazam dulu, ya, biar agak mudah dimengerti oleh diri kita. Ya, perhatikan. Surah Al-Kautsar merupakan surah yang ke-108. Surah Al-Kautsar termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nah, ya, perhatikan, ya. Nah, setelah itu kita membaca surah Al-Kautsar. Siap-siap, ya. Buka Qur'annya, ya. Baca surah Al-Kautsar, perhatikan, ya, tajwidnya, dan perhatikan bacaan Qur'annya, ya. Ta'awudz bareng-bareng, ya. Basmalah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, itu surah Al-Kautsar, ya. Terdiri dari 3 ayat. Ya. Nah, sekarang isi kandungan dari surah Al-Kautsar, ya. Isi kandungan dari surah Al-Kautsar yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada siapa? Kepada kita, kepada manusia, kepada makhluknya, ya. Bahkan nikmat yang banyak tersebut tidak terhitung, ya. Tidak terhitung oleh kita. Kita bisa menghitung salah satunya saja, tapi tidak terhitung, ya. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung, ya. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan salat dan berkurban untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lalu isi kandungan yang ketiga, yakni orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik nikmat di dunia, terlebih-lebih nikmat di akhirat, atau syafaat dari Nabi Muhammad, ya. Orang yang membenci Nabi, ya. Nah, setelah kita mempelajari isi kandungan surah Al-Kautsar, ya, sholat merupakan, ya, ibadah yang apa? Yang utama dalam Islam sebagai apa? Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mister, saya nggak punya harta benda, ya. Gimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, salah satunya yang termudah, ya, ini dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Sebab kenapa? Sholat merupakan ibadah yang utama dalam Islam sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu bab selanjutnya yakni bab hati tentram dengan berperilaku terpuji. Ya, di sini temanya apa? Ikhlas dan apa? Memohon pertolongan. Nah, perhatikan, ya. Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati, ya. Nah, anak yang ikhlas, ya, akan melandasi setiap perbuatannya hanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatannya itu hanya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan sholat karena Allah. Dia melakukan hal kebaikan yang lainnya karena Allah, ya. Nah, ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan sesuatu. Ya, contohnya kita belajar, ya. Niatnya, saya mau belajar nih, belajar sungguh-sungguh. Kita berangkat sekolah nih, ya. Saya berangkat sekolah sungguh-sungguh, bukan karena orang tua, bukan karena guru, tapi karena apa? Karena kita ingin mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu, ya, dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, anak yang beramal ikhlas, ya, disebut dengan apa? Disebut dengan mukhlis, ya. Perhatikan, ya, anak yang beramal ikhlas disebut mukhlis. Ya. Nah, ciri-ciri anak yang beramal dengan ikhlas ini, yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh. Nah, beramalnya dengan sungguh-sungguh. Ya, ingat, hanya apa? Hanya mengharap apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, ya, tidak mengharap pujian. Wah, kita nih berangkat ke masjid, berangkat ke musola atau membaca Al-Quran. Kita mau baca Al-Quran nih, ada orang tua kita agar kita dipuji. Nggak boleh, ya. Itu berarti tidak ikhlas. Tapi kita membaca Al-Quran hanya mengharap apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata membaca Al-Quran ini satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Nah, itu, ya. Bukan kita membaca Al-Quran karena ingin apa? Ingin mendapatkan apa? Mendapatkan uang jajan lebih, ya. Kita membaca Al-Quran ingin mendapatkan apa? Mendapatkan baju. Baju lebaran. Nah, terus kita berpuasa nih pada bulan Ramadan sekarang nih. Berpuasa, ya. Berpuasa semata-mata karena ingin apa? Mendapatkan hadiah dari siapa? Dari orang tua. Nah, kata orang tuanya nih, "Nah, kamu nanti berpuasa. Nah, nanti oleh ayah dibeliin sepeda." Bisa-bisa itu hilang ikhlasnya tuh melakukan puasa tersebut, ya. Nah, pokoknya hilangkan aja, insya Allah, ya, hadiah dari orang tua di dunia dan nanti pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan sendirinya kalau kita melakukan dengan apa? Dengan ikhlas, ya. Lalu yang ketiganya, ya, tidak mengharap imbalan, ya. Kita melakukan kebaikan tidak mengharap imbalan dari siapa? Dari orang lain, ya. Kita misalkan menolong teman kita sedang apa? Memakai sepeda, terjatuh. Kita membangunkannya. Kita pengen mengharap dapat imbalan. Bayar dong 100.000. Itu nggak ikhlas, ya. Yang keempat, tidak pernah mengingat kebaikan yang dilakukan, ya. Contohnya, kita sedekah, ya, ke masjid, di musola, kita infak, misalkan di sekolah, ya. Kita ingat-ingat, saya kemarin infak loh, berapa? 5.000. Saya kemarin infak loh, berapa? 100.000. Nggak boleh, ya. Tidak pernah mengingat kebaikan yang dilakukan, nggak boleh.
Ya, jangan diucapkan kebaikan yang dilakukan. Udah ikhlas karena apa? Ingin mengharap apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Lalu bab selanjutnya yakni meyakini Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Ya, di sini Allah Maha mengetahui yaitu apa? Al-Alim. Allah Maha mendengar yaitu Asyami. Ya, perhatikan kita pakai nazom ya. Perhatikan dari Al-Alim sampai Asyami. Perhatikan Al-Alim, Al-Alim, Al-Alim artinya Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Asyami, Asyami, Asyami artinya Asyami artinya yang maha mendengar ya. Nah, Al-Alim artinya Allah yang maha mengetahui ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas ya dan tidak terbatas. Kalau kita terbatas ya, kita bisa melihat di dalam rumah, belum tentu kita bisa melihat di luar rumah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak terbatas. Ya, kita melihat nih, ya, bisa melihat di dalam rumah, belum tentu di luar rumah kita bisa melihat. Terbatas karena apa? Karena adanya tembok, karena adanya sekat tembok. Ya, sedangkan Allah tidak. Ya, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Kemarin Allah tahu sifat baik buruk kita. Yang kemarin Allah tahu. Nah, sedang terjadi saat ini. Kalian sedang menyaksikan apa? Sedang menyaksikan pelajaran pendidikan agama Islam. Sedang terjadi saat ini Allah tahu. Bahkan dijadikan apa? Amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan terjadi besok. Apakah kita masih hidup atau tidak? Allah pun tahu. Ya. Nah, kita pura-pura nih sekarang nih. Buka kamar mandi, bawa air minum, bawa roti. Nah, luk minum. Cuma makan roti. Nah, Allah tahu nggak? Tahu. Orang tua kita tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Allah maha mengetahui. Al-Alim. Ya, karena Allah memiliki sikap al-alim, maha mengetahui. Ya, lalu yang kedua, Asyami. Allah maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar, berkuasa mendengar segala suara yang terjadi di langit dan di bumi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, kita masih terbatas. Ya, kita terbatas. Tapi Allah maha mendengar. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalian bisik-bisik saja, ya. Allah maha mendengar. Kalian di rumah, ya, cerita, ngobrol, ya, bercengkrama dengan keluarga, dengan ayah kalian, dengan bunda kalian, dengan adik kalian, dengan kakak kalian, ya, ngobrol, ya. Kalian mendengar tuh ngobrol. Mister, mendengar tidak? Tidak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu percakapan kalian, tahu. Ya. Nah, bahkan Allah mendengar pujian orang yang memujinya lalu memberi pahala. Ya, Allah maha mendengar. Ya, saat apa? Saat kita berdoa. Ya, dan Allah pun maha mendengar saat kita meminta pertolongan, meminta mohon, ya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah dan lancarkanlah rizki orang tuaku. Untuk apa ya Allah? Untuk bekal aku menuntut ilmu ya Allah. Nah, gitu. Atau kalian mendoakan mister, ya Allah, berkahkanlah kehidupan mister, ya Allah, mudahkanlah rizkinya, berkahkanlah kehidupannya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Mister tidak mendengar doa kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ya, doain ya, doain mister biar hidupnya berkah. Tidak hanya untuk mister, tapi untuk siapa? Keluarga mister pun. Ya, amin ya Allah ya robbal alamin. Ya, lalu bab selanjutnya yakni bab, ya, hidup mulia dengan bersikap apa? Bersikap peduli terhadap sesama dan bersyukur. Ya, hidup mulia, bersikap peduli terhadap sesama dan bersyukur. Ya, nah, peduli artinya memerhatikan. Ya, memerhatikan. Ya, peduli artinya memperhatikan. Memperhatikan siapa? Memperhatikan sesama. Sama siapa? Sama makhluk hidup. Ya, peduli artinya memerhatikan. Ya, sesama artinya makhluk hidup. Ya, sesama makhluk hidup artinya. Ya, peduli terhadap sesama artinya
memerhatikan sesama makhluk hidup yang apa? Yang kekurangan atau yang membutuhkan perhatian. Ya, contohnya sekarang nih, ya, banyak orang yang butuh pertolongan kita. Kita luas rezekinya, kasih perhatian kepada yang membutuhkan. Ya, tujuannya apa? Sikap peduli terhadap sesama, membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Sebab kenapa? Kita ini makhluk sosial. Kita harus apa? Selain berhubungan dengan Allah, hablum minallah, tapi kita harus berhubungan dengan apa? Dengan sesama manusia, yakni hablum minannas. Ya, berhubungan dengan manusia. Karena apa kita? Karena kita ini makhluk sosial. Ya, berhubungan dengan tetangga, dengan teman sepermainan, bahkan terlebih-lebih dengan apa? Dengan keluarga kita, adik kita, kakak kita, ayah kita, bunda kita. Ya, yang kedua, menunjukkan sikap saling menolong, saling tolong menolong. Ya, bisa jadi orang lain saat ini sedang membutuhkan, suatu saat nanti kita membutuhkan orang lain. Nah, di situ ada hubungan, ya, timbal balik, feedback, saling tolong menolong. Ya, lalu yang kedua ya ini bersyukur, ya. Bersyukur artinya berterima kasih hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ya. Kalau kita ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku akan bertambah nikmatnya. Tapi siapa yang mengkufuri nikmatku, azabku amat pedih, kata Allah. Ya. Allah melimpahkan nikmat yang banyak kepada hambanya. Kalian bersyukur, ya. Kalian sekarang diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian syukuri, ya. Harus bersyukur. Kalian sekarang stay at home, di rumah saja, belajar di rumah. Kalian syukuri, ikutin, ya. Kalian syukuri. Nah, bahkan enak. Yang lain, ya, yang lain misalkan sakit, kita alhamdulillah dikasih sehat juga udah bersyukur. Nah, setelah kita bersyukur, insya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menambah nikmatnya. Dari apa? Dari rasa syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara-cara bersyukur, ya. Yang pertama, bersyukur dengan hati, ya. Hati merasa senang, ya, dengan jenis nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenisnya apapun, ya, hati kita merasa senang. Ya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, ya. Yakni apa? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, bersyukur dengan lisan. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, ya. Contohnya, mempunyai tubuh yang lengkap, ya. Kita bersyukur. Ya, kita punya tangan, ya. Kedua tangan, kita harus bersyukur, ya. Gunakan tangan kita dengan yang baik. Seandainya kita tidak punya tangan, bagaimana coba? Kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Kalau kita tidak punya tangan, gini takbiratul ihram gimana? Allahu akbar. Nah, sedih kan? Tapi oleh karenanya kita bersyukur pakai takbiratul ihram. Angkat kedua tangannya. Allahu akbar. Ya, kita punya mulut, ya, baca Quran, baca sholawat. Ya. Nah, sebab apa? Itu tanda syukur kita kepada Allah. Sudah diberikan apa? Diberikan tubuh yang lengkap. Ya. Lalu bab yang akhirnya ini zikir dan doa setelah sholat. Ya. Zikir berarti ingat atau mengingat, ya. Maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingat Allah biasanya disebut dengan zikrullah, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan hati dan ucapan, ya. Ucapan zikir terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yakni tasbih, tahmid dan takbir. Tapi fadlam annahu la ilaha illallah, ya. Zikir yang utama yakni bacaan apa? La ilaha illallah. Nah, itu zikir yang utama. Fadlam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang utama. Lalu yang kedua apa? Doa, ya. Yang kedua ini setelah zikir ini doa. Ya, doa berarti permohonan, ya, atau permintaan hamba
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta segala sesuatu itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berdoa angkat kedua tangannya. Berdoa terlebih dahulu apa? Mengagungkan siapa? Mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung doa, ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nah, mengagungkan dulu. Mengagungkan siapa? Nabi kita, yakni Nabi Muhammad, ya. Lalu kita berdoa. Contoh salah satu doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan siapa? Doa kedua orang tuh dua. Ya. Nah, maksud memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh apa? Sepenuh hati. Kita ini mengharap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharap. Sebab ya, selain kepada Allah, kepada siapa lagi kita mengharap? Ya, ingin sekali doa kita dikabul. Bahkan saat pandemi, ya, pandemi COVID-19, semoga pandemi COVID-19 ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat, ya. Semoga hilang di muka bumi ini dan kita belajar seperti biasa, belajar tatap muka di kelas, bercengkrama di kelas, ya. Kalian bisa bermain dengan teman sepermainan di kelas, ya. Semoga Allah angkat pandemi COVID-19 ini, ya. Dan kita semoga oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, ya, dikuatkan dalam menjalankan aktivitas ibadah saum di bulan Ramadan, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ya, kita laksanakan dan Allah berikan pahala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian dari Mister. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.